Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sepantasnya untuk disyukuri. Karena kalau bukan Allah, kita nggak bakal bisa sampai di tempat ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk anak cucu beliau. Sebelum kita lanjutkan salawat ini, bisa nggak maju sedikit jemaah, dikit maju. Geser sedikit, kesian tuh jamaah di luar tuh. Maju ke depan sedikit. Yang salah, yang telat, apa masjidnya? Hah? Masjidnya. Walaupun nggak telat ya memang segini masjidnya gitu kan. Ya alhamdulillah, yang bisa maju majulah, kasih tempat buat temennya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Nabiyina Muhammad ibn Abdullah, untuk beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk mencintai mereka, keluarga Rasul alaihi salatu wassalam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta dan kasihnya kepada putrinya Fatimah, kepada cucunya Hasan dan Husain, dan kepada anak-anak mereka. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi, untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, untuk Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Nabi yang Nabi juga mencintai mereka, yang bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang sahabat-sahabatnya, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian mencela sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai kata ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Seberapa besar sih gunung Uhud itu? Jamaah, ada hadiahnya Ustaz ini buat jawab. Ada nggak? Panitianya bingung. Nah, gunung Uhud sebesar apa? 7 sampai 8 km. Kayaknya lebih, betul. Sekitar 9 kilo jemaah. Uhud itu lebarnya hampir 3 kilo, lebarnya itu. Kita pernah naik ke sana sama mahasiswa melihat, subhanallah ya. Nih, andai kata gunung ini emas dan kita sedekah sebesar gunung itu emas, nggak bakal bisa menandingi 1 mud dari sedekahnya sahabat. 1 mud itu bukan emas, makanan, gandum apa kurma, atau separuhnya. Nggak bakal bisa menyaingi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menjadikan nyawa mereka untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, harta mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul generasi yang nggak tahu sama mereka, mencela mereka, padahal Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengingatkan, la tasubbu ashab. Kau siapa sih
mencela sahabatku yang Allah memilihkan mereka untuk mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang melanjutkan Islam ini sampai ke Mesir? Siapa yang membawa Islam ini sampai ke Palestina? Siapa yang membawa Islam ini sampai menyeberang menuju ke Eropa, ke Andalusia? Mereka tuh para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat itu bersambung untuk mereka semuanya. Amma ba'd. Hari ini kita akan hanyut bersama Ibnu Mas'ud. Siap untuk berhanyut semua jemaah. Antum bawa pelampung kalau mau berhanyut ini, karena bisa tenggelam antum. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia dikenal sebagai sahabat yang masuk Islam lebih dahulu. Bahkan dikatakan dia termasuk orang ke-6 yang masuk Islam. Subhanallah. Bagaimana perjuangan beliau? Beliau ini nggak ganteng ya, nggak gede, nggak gagah, tapi ternyata beliau memiliki bobot yang lebih berat dari gedung ini, jangan. Bobotnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat dari gedung ini dan lebih berat dari Jabal Uhud tadi. Orangnya pendek, Abdullah bin Mas'ud, kecil perawakannya. Pernah suatu hari beliau radhiyallahu taala anhu itu memetikkan siwak. Karena punya siwak. Siwak itu dari pohon arak ya, akarnya pohon arak. Lagi metik, tahu-tahu ada angin berhembus sehingga angin itu menyingkap betis Ibnu Mas'ud. Para sahabat ketawa-ketawa. Kenapa mereka ketawa? Mereka ketawa melihat betapa kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya dengan didikan yang begitu indah. Di mana ada momen dia bisa mengarahkan umatnya, di situ diarahkan. Mereka melihat kepada dunia. Mereka memandang orang yang gede, yang gagah perkasa, tuh orang Masya Allah, hebat. Ketika mereka melihat ada orang yang betisnya kecil, mereka akan memandang dengan pandangan yang menghina. Maka Rasul langsung mendidik sahabatnya, menyelamatkan mereka dari dunia yang fana ini ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan kepada sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, la saqu Abdullah bin Mas'ud, tuh betisnya Ibnu Mas'ud, azqal fil mizan min Jabal Uhud, lebih berat di timbangan nanti di hari kiamat daripada gunung Uhud. Supaya kita tidak terlalu tertipu dengan dunia ini. Selalu semuanya diukur dengan dunia. Semuanya kalau melihat orang berduit, Masya Allah, seakan-akan dia orang yang dicintain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Dan itu pandangan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Jamaah tuh pada berdiri semua untuk melihat. Mau ditaruh di mana tuh? Di sebelah sana masih ada tempat. Di mana? Belakang mana? Belakang hijab. Masya Allah. Mau dikemanain itu mana dia? Anak ceramah nggak enak dia mau diliatin gitu kan. Anak duduk ini, mereka pada berdiri di sono. Hah? Ada yang bisa pangku saudaranya? Mungkin kalau di bus kan, kalau sempit bisa pangku tidak. Barakallahu fiik. Fa ammal insan, anak terus terang mau dibiarin aja tuh. Hah? Cariin solusi lah buat mereka. Gelarin karpet atau apa depan situ. Ibu-ibu nggak usah rame-rame, ibu usah. Mungkin ibunya juga penuh sama jemaah. Sama katanya ibu.
Maju dikit-dikit 3 sentian maju nggak apa-apa jemaah. Ininya mundurin dikit ya. Sampai apa? Sampai mimbar. Sampai mimbar kan? Apa? Oke, musykilah ya, terus nggak ada masalah. Biar cukup. Bisa pindah situ. Jamaah, ini kesempatan dapat pahala antum. Allah mengatakan, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dikatakan maju sedikit, luasin sedikit, luasin. Kita mungkin merasa nggak nyaman, tapi tatkala kita melihat kepada akhirat, kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yafsahillahu lakum. Allah akan bikin kalian luas semuanya. Allahu Akbar. Yang penting hatinya yang luas, walaupun tempatnya. Kembali kepada kurang keras. Nah, anak kalau suruh jerit lagi nggak kuat. Tapi volumenya ditambahin mungkin. Fan, udah ditambah. Aduh, sampai mana kita jemaah tuh? Kurang keras, kurang keras. Ama? Ada yang sampai betis, ada yang sampai Jabal Uhud, ada yang sampai macam-macam. Sampainya macam-macam. Ya kembali tadi Ibnu Mas'ud ya, tatkala para sahabat melihat kecilnya kaki Ibnu Mas'ud, mereka merasa sesuatu yang hina, yang perlu ditertawakan. Tapi Rasul SAW memalingkan sahabat kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu pendidikan yang perlu kita lakukan kepada putra putri kita. Tatkala mereka ingin memiliki rumah yang indah, kita lihat, nah ada satu rumah yang kau harus punya sebelum kau punya rumah di sini. Kau bangun rumahmu di surga dulu. Pernah suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah kain sutra. Para sahabat subhanallah ya, mereka hidup dengan kain yang kasar-kasar, melihat sutra itu pada pegang-pegang semua. Dilihat betapa lembutnya mereka melihat sutra itu. Rasul kembali sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan sahabatnya dari dunia. Beliau mengatakan, "Lamanadiru Sa'ad bin Mu'ad fil jannah aliyah min hadha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad di surga. Sudah meninggal Sa'ad bin Mu'ad. Sapu tangannya tuh yang buat bersih-bersih itu lebih lembut dari yang kalian pegang. Subhanallah. Supaya kita tidak terlalu lupa dengan dunia ini jemaah. Manusia selalu berpikir bahwasanya kalau melihat orang baik, orang yang dicintain Allah, lihat fulusnya. Kalau banyak fulusnya, insya Allah ini orang dicintain Allah. Enggak. Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia, kalau diluaskan rezekinya, diberi kedudukan, diberi jabatan, dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Itu kata dia. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau rezekinya sempit, cari kerjaan susah, dia ngomong Allah telah menghinakanku. Kalla, nggak seperti itu ukurannya. Ibnu Mas'ud memang sosok yang miskin dia itu jemaah.
Ini masih ada yang berdiri jamaah. Lagi dipasang apa? Karpetnya lagi dipasang. Nah, Ibnu Mas'ud miskin. Bahkan radhiyallahu taala anhu, dia makan dari hasil kerja istrinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Istrinya itu suka nenun ya, bikin tenunan, dia jual kemudian buat makan keluarganya. Istri yang bernama Zainab, Imra'atu bin Mas'ud. Suatu hari Zainab ini datang ke Rasulullah SAW. Dia mendengar Rasulullah SAW ceramah tentang indahnya sedekah. Subhanallah. Dia pulang menjumpai suaminya Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, mungkin mulai besok aku gak bisa bantuin engkau. Gak bisa ngasih lagi sama Ibnu Mas'ud. Kenapa kata dia? Karena aku kepingin sedekah. Selama ini hasilku cuma dimakan. Dia kepingin sedekah. Ibnu Mas'ud bekerja, tapi tidak semua orang diluaskan rezekinya. Yang penting itu adalah bagaimana seorang tetap bekerja, berusaha, tapi rezeki jamaah sudah ditentukan sama Allah SWT. Kata Ibnu Mas'ud, kalau itu keinginanmu nggak ada masalah. La yudayyi'un Allah. Allah nggak bakal menelantarkan kita. Maksudnya dia dengan anak-anaknya. Tapi kau tanya dulu sama Rasul SAW. Gimana dengan masalah kita nih? Suami yang miskin, istri yang punya penghasilan. Datang Zainab ini kepada Rasul SAW. Dia cerita tentang keinginan dia. Apa kata Rasul SAW? Yang kau berikan kepada suamimu itu sedekah. Subhanallah. Itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan kita akan melihat bagaimana perjuangan Ibnu Mas'ud. Dia ikut hijrah dari kota Mekah. Dia ikut dalam perang Badar. Dia ikut dalam perang Uhud. Sampai wafatnya Rasulullah SAW, dia terus mendampingi Rasulullah SAW. Bahkan pernah suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud di Madinah. Beliau mengatakan, ya Abdullah. Namanya Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ya. Ya Abdullah, iqra alayya al-Quran. Rasul SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Abdullah, bacakan untukku Al-Quran. Bingung Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, a'aqra'u alayka ya Rasulullah wa alayka unzil. Wahai Rasulullah, gimana aku mau baca buat engkau, sedangkan Quran itu diturunkan kepadamu wahai Rasul SAW. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka mendengar dari orang lain. Maka mulailah Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa sehingga tatkala sampai kepada firman Allah, fa kaifa فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Allah mengatakan, bagaimana tatkala kita mendatangkan setiap umat itu suatu saksi, seorang saksi atas umat-umat itu. Kemudian kita datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas semua umat-umat itu. Lalu Rasul SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, hasbu, cukup sudah Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, faltafattu ilaihi fa idza aynahu tadrifani alaihi salatu wassalam. Ketika aku memandang Rasul SAW, ternyata air matanya sudah menetes. Subhanallah. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berkata tentang sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, kana aqrabun nasi hadiyan wa samtan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya di antara sahabat-sahabat itu yang paling mirip perilakunya, akhlaknya, kelakuannya, adabnya
dengan Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hatta yatawara minna fi baitihi, sehingga dia tersembunyi di rumahnya. Mereka kalau melihat Ibnu Mas'ud itu, masya Allah, dia lihat jalannya, adabnya, cara bicaranya. Yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah Ibnu Mas'ud. Kita mau belajar dari Ibnu Mas'ud. Bagaimana sih menjadi sosok seperti itu? Menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana kakinya yang kecil itu bisa lebih berat dari gunung Uhud? Nanti akan didatangkan di hari kiamat orang-orang yang besar, yang gagah perkasa, ditimbang beratnya tidak lebih dari sayap nyamuk. Memang badannya mungkin besar, gagah perkasa, tapi nanti yang jadi ukuran itu jamaah di sana, di akhirat sana. Yang diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, tatkala dia dikenal sosok yang sangat tawadhu, ya, yang doanya mustajab. Pernah suatu hari dia sudah menyembunyikan dirinya, nggak pengen dikenal orang dia, di daerah Irak sana. Antum masih ingat ketika dia makan di sebuah tempat sampah? Dia lihat ada makanan di sana. Ketika dia mau ambil, ada anjing yang menggonggong dari arah yang sebelahnya. Maka Uwais Al-Qarni mengatakan, "Kul mimma yalika wa akul mimma yalin." Kau makan dari sisimu, aku makan dari sisiku sini. Kemudian dia mengatakan, "Idza tajawaztu sirat fa ana khairun minka." Andai kata aku bisa melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, aku lebih baik dari engkau. Wa illa fa anta khairun minni. Tapi kalau tidak, kau lebih baik dari aku, subhanallah. Berapa banyak binatang-binatang yang lebih baik dari manusia. Dan kalau manusia yang diberi akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan akalnya, tidak mengabdi kepada sang pencipta. Ibnu Mas'ud banyak memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada sahabat-sahabatnya, agar mereka tidak salah langkah dalam kehidupan ini, agar mereka tahu jalan mana yang harus dipilih. Banyak jalan kita lihat, tapi mana yang paling pintas untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala? Banyak masalah-masalah dalam kehidupan ini, tapi manakah solusi terbaik untuk permasalahan itu? Beliau selalu memberikan tausiah dan nasihat-nasihatnya. Wa kalamus salaf qalilun kathirul faedah. Perkataan ulama-ulama salaf, sahabat-sahabat itu nggak banyak ngomong, tapi banyak faedahnya. Wa kalamul khalaf kathir qalilul faedah. Tapi orang-orang sekarang tuh ngomongnya banyak. Antum bisa bayangkan orang ngarang buku itu sampai tebal-tebal. Qalilul faedah, sedikit faedahnya. Kita akan mendengarkan nasihat-nasihat Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim fa idza akhadhu an asaghirihim halaku. Orang-orang itu akan berada di atas kebaikan, terus dia akan berada di atas kebaikan selama dia nuntut ilmu, mengambil ilmu ini dari ulama-ulama besar mereka, dan mereka tidak mengambilnya dari ulama-ulama kecil yang mungkin gak punya ilmu. Itu nasihat dari Ibnu Mas'ud. Tatkala muncul firqah-firqah di masanya dia, muncul kelompok-kelompok, sekte-sekte, orang-orang muncul kemudian menjadikan dirinya sebagai seorang ulama, seorang tokoh. Kemudian orang meminta fatwa kepada mereka. Orang-orang yang alim dari para sahabat ditinggalkan karena melihat, nih Masya Allah orang ini. Maka tatkala orang-orang yang alim ditinggalkan, dan di antara tanda-tanda hari kiamat itu banyaknya orang-orang yang gak alim tapi berbicara di urusan umat, urusan yang besar. Subhanallah. Dan beliau alaihi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan,
Innaha satakunu umur mushtabihah. Nanti tuh akan ada perkara-perkara yang rancu. Yang di situ ada kebaikan, tapi ada keburukan. Di situ nampak ada kebenaran, tapi di situ ada al-batil, mushtabih. Fa'alaikum bitta'udah, bittu'adah. Kalian ketika menghadapi masalah-masalah seperti itu jangan tergesa-gesa, pelan-pelan. Kita nggak tahu nih halal apa haram nih. Jangan langsung wah halal, jangan. Kalian jangan tergesa-gesa memberikan vonis, memberikan hukum. Fa yakun rajul tabi'an bil khair khairun min ayyakuna ra'san fisyarr. Lebih baik seorang itu menjadi pengikut kebaikan daripada menjadi pentolan keburukan. Ketika dia harus berfatwa, dia nggak tahu, udah nggak tahu anak urusan ini. Jangan asal ikut-ikutan, tapi tanyakan kepada yang alim, yang berilmu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya antara hak dan batil, antara al-halal dan haram itu ada umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang nggak ngerti. Maka kita dapat urusan yang syubhat, angkat tuh permasalahan itu kepada orang yang alim. Urusan jihad, urusan yang besar umpamanya. Muncul sekte-sekte, kelompok-kelompok jihad, umpamanya kita tanyakan nih. Nih gimana nih? Jangan sekedar dengar omongan orang lalu kita telan mentah-mentah. Kita harus pelan-pelan jamaah. Dan sekarang kita menghadapi masalah-masalah syubhat yang banyak sekali. Kemarin ribut masalah mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Sebagian tokoh-tokoh mengatakan masalah, kata dia. Kita ini toleransi. Allah kalau ngomong toleransi, nggak pantas tuh orang-orang ngomong toleransi. Umat Islam inilah umat yang paling toleransi. Saya nggak akan pernah berhenti insya Allah mengingatkan bahwa kita ini umat yang paling toleransi. Jadi nggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Ikan diajarin berenang, ini ke sana, nah, Allahu Akbar. Sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi. Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dijaga, dihormati. Nggak ada penghabisan etnis di dalam Islam itu. Orang-orang yang selalu slogan mereka toleransi, ya. Coba kita tanyakan kemana orang-orang Indian di Amerika? Kemana mereka? Kemana orang-orang aborigin di Australia? Kau mau ngomong toleransi? Kembalikan mereka. Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga. Tatkala Islam masuk ke Palestina, Palestina itu di sana ada Yahudi, ada Nasrani. Dan sampai hari ini masih ada Yahudi dan Nasrani. Nggak ada gereja-gereja mereka dihancurin sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar terkenal begitu tegasnya. Nggak, dibiarin. Tatkala Amr bin As masuk ke Mesir, apa Kristen Koptik dihabisin? Sampai hari ini ada mereka. Kalau kau mau ngomong toleransi, salah ngomong sama umat Islam. Dan di mana umat Islam minoritas, mesti dizalimi. Buka mata dunia. Lihat saudara-saudara kita di Afrika Tengah, disebelahin jemaah. Dunia melihat dengan media mereka, diam. Ngomong toleransi, nggak pantas. Tapi umat Islam ini punya akidah. Tolong jangan diganggu lah. Kita kalau ada orang yang Natalan ya, dia mungkin kalau Lebaran itu ngasih kita hadiah, ucapan selamat hari raya. Ketika Natal ya kita ucapkan doa sama dia. Kan harus saling membalas, datang ke rumahnya. Pak, lakum dinukum waliyatin, Pak.
Iya, supaya dia tahu tuh. Urusan ini minta maaf. Kalau ente mau bangun rumah, mau bantuin bocor, ana bantu. Tapi urusan ini lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Mungkin dia ketika antum ngomong lakum dinukum waliyadin, iya terima kasih gitu kan. Kita punya akidah, kita ini dididik tiap hari sholat. Qobliyah subuh itu dianjurkan baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai terakhirnya lakum dinukum waliyadin. Kita baca qul huwallahu ahad. Satu Rob kita itu satu. Nggak mungkin ana meyakini Tuhanmu yang tiga. Urusan toleransi kau butuh bantuan ana, mau supirin atau apa, mau mandiin mobilmu aku mandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin. Ingat dalam urusan-urusan yang mustabihat, yang terkadang orang awam kan bingung. Ini ada ustadz yang ngomong boleh katanya, ada ustadz ngomong nggak boleh. Maka hati-hati, jangan tergesa-gesa. Lihat bagaimana ulama-ulama rabbaniin yang mereka memang belajar ilmu bukan dari orang-orang kafir. Karena ada sebagian orang Islam jadi ustadz belajarnya di Amerika. Kita ngomong subhanallah, gimana tuh? Gurunya tidak beriman dengan Al-Quranul Karim, ya pantas dikacau. Kemudian wasiat Ibnu Mas'ud, dia mengatakan i'tabirun nas bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu. Kata Ibnu Mas'ud, kalian kalau mau menghitung manusia, mengukur manusia, menilai manusia, lihatlah teman dekatnya. Sama siapa dia berteman, duduknya sama siapa. Karena orang itu tidak akan berteman dekat kecuali yang dia senang sama orang itu. Nggak mungkin lah seorang yang sholatnya taat ke masjid terus, dia duduk bersama pezina. Nggak mungkin. Tapi kalau antum melihat seorang pezina, subhanallah. Pernah saya melihat di Jember, lagi beli sesuatu di depan jalan itu, yang punya tunggu ngomong, Ustaz, lihat tuh, ana mau duduk di sana tuh. Kenapa? Itu mereka semua debt kolektor, wajah-wajah preman Jember, kata dia. Kumpulannya sama preman-preman kalau kumpul itu. Kau kalau mau lihat orang itu bertemannya sama siapa dia? Kalau bertemannya dengan orang yang ahli ibadah, ya insya Allah dia jadi ahli ibadah. Jamaah, anak jadi gak enak lagi jam itu berdiri terus dari tadi setengah jam itu. Ahmad, maaf ya makan. Hah? Oh, pengen berdiri, masya Allah. Kata panitianya pengen berdiri. Wah, jahat panitianya mah. Oke. Nggak bisa pasang tenda. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan masjid ini tambah besar. Jadi yang berdiri nanti insya Allah bisa duduk jamaah. Kayaknya kita harus cepat-cepat selesai jamaah kajian jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu ikut agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Jadi enggak gampang-gampang kita berteman. Pilih-pilih dengan siapa kau duduk. Karena pengaruh teman ini sangat besar sekali. Dan seorang yang berteman dengan lelaki yang ngomongnya kotor, ngomongnya selalu kebun binatang, insya Allah sampai rumahnya masa akan jadi kebun bunga jemaah? Nggak bakal. Tuh semua binatang dia akan ngomong sama istrinya, sama anaknya. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita lihat anak kecil, anak kecil itu ya, masya Allah. Kita kadang bingung. Anak terkadang nggak lihat anak-anak yang kecil itu mengeluarkan kata-kata yang jelek. Umur 3 tahun, dia nggak tahu artinya. Anak ngomong dapat dari mana ini? Oh, ternyata dia baru nonggo, kata bahasa Jawanya. Apa nonggo itu?
ke tetangga, ya ke rumahnya tetangga. Ya di situ ternyata ada suara-suara yang dia rekam langsung itu. Maka hati-hati kita dengan teman ini. Inti yang ngomong lah. Fadhal. Afwan, kajian sejenak. Avanza putih berplat nomor B1264RY. Sekali lagi, mobil Avanza putih berplat nomor B1264RY di Bank BRI sebelah masjid harap dipindahkan karena menghalangi mobil yang mau keluar dari arah sana. Sekali lagi, Avanza putih bernomor B1264RY yang berada di Bank BRI sebelah masjid harap dipindahkan. Ya kembali kepada wasiat Ibnu Mas'ud, kau menilai orang itu lihat temannya. Jadi kalau ada seorang nih bapak-bapak meminang putri kita, datang tuh minang putri kita, coba lihat dia berteman dengan siapa. Kalau temennya sama satpam tiap malam gitu kan, ada kan, oh ini ngapain malam-malam dia gitu kan. Maka ini salah satu anjuran Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan carilah teman yang biasa sholat sunnah aja. Kalau kita punya teman biasa sholat sunnah, kita habis sholat wajib mau jalan, dia akan ngomong, tunggu dulu, sunnah 2 rakaat. Kita awalnya mungkin nggak sholat, yalah anak tunggu di luar gitu kan, dia sholat tuh. Tapi setiap hari dia mikir, masa anak nunggu di luar dia dapat pahala, anak sholat juga lah. Dia mau nggak mau akan terdorong ya sholat juga karena temennya sholat terus, dia seperti itu. Perempuan kita lihat yang temannya semua pakai bikini, ibu-ibu ketawa tuh, dia pakai kerudung sendirian, lama-lama dia pakai begini karena ente masa tempat ini pakai kerudung gitu kan, terus dipengaruhi. Dan tinggal kita yang pintar-pintar berusaha untuk mewarnai dan tidak diwarnai. Seorang muslim itu seperti nakhlah, kata Rasulullah SAW, seperti pohon kurma. Tegar dia. Ada angin dari timur dari barat tetap tegar. Dan dia memberikan buah kepada yang di sampingnya. Orang-orang bisa menikmatinya. Dan kita harus memperbaiki keimanan kita. Kemudian sahabatnya Ibnu Mas'ud, seorang tabi'in, Zabit al-Ta'i, dia pernah berkata, askatatni kalimat Ibnu Mas'ud 20 sana. Kata Zabit, 20 tahun gara-gara perkataan Ibnu Mas'ud aku diam. 20 tahun jamaah. Dia dapat nasihat dari Ibnu Mas'ud, kemudian nasihat itu dia pegang selama 20 tahun. Apa nasihatnya? Ibnu Mas'ud mengatakan, man kana kalamuhu la yuwafiqu fi'lahu fa innahu yuwabbikh nafsahu. Barang siapa yang perkataannya, yang ucapannya tidak sama dengan perbuatannya, sebenarnya dia itu mencela diri sendiri. Hati-hati mau ngomong. Terkadang ada orang kalau ngomong manis, ketika dilihat perbuatannya, na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Kita nih orang-orang yang udah ngaji, yang udah tahu agama Allah, yang udah belajar, alhamdulillah, usahakan menjadi contoh di perbuatan kita. Bukan cuma ngomongnya yang manis. Tidak sedikit kalau naik mimbar, masya Allah, ngomongnya itu indah, bahkan membuat orang terpesona dengan pembicaraan. Tapi tatkala dilihat perbuatannya, na'udzubillah. Sampai ada dikatakan khatibu asyam di kitab tentang khutbah. Ada seorang khatib di masjid di Syam sana, di Suriah. Dia itu biasa khutbah Jumat, masya Allah. Selesai khutbah Jumat, istrinya biasanya hari Jumat itu masak yang enak ya. Karena kan hari libur, masak yang enak lah dimasakin. Karena hari spesial lah hari Jumat itu. Memang dia adalah khairul ayyam, sebaik-baiknya hari. Akhirnya rumahnya bersebelahan sama masjid. Suaminya ceramah nih.
Wah, kata dia tentang zuhud. Kita ini harus zuhud di dunia, katanya. Harus banyak-banyak sedekah. Kita akan mati. Masya Allah, si istrinya dengerin. Masya Allah, suamiku udah berubah nih, kata dia. Masya Allah. Akhirnya makanannya dia sedekahkan semuanya itu. Dengar suaminya ceramah. Masya Allah. Habis khutbah Jumat, suaminya pulang ke rumahnya. Ayo makanannya. Loh, ana pikir ente berubah, kata dia. Ana sudah sedekahin semua tuh makanannya, kata dia. Ente, ana itu nyeramain orang, bukan nyeramain ente. La ilaha illallah, jamaah. Subhanallah, ada yang seperti itu. Ibnu Mas'ud mengingatkan, hati-hati kita ini. Ketika ngomong manis, lihat perbuatan kita. Bukan berarti kita itu tidak berceramah sampai kita baik. Karena kita sampai mati banyak dosa, jemaah. Kalau orang itu boleh ceramah nunggu dia bersih dari dosa, nggak ada yang ceramah. Karena semuanya melakukan dosa. Tapi paling tidak kita berusaha memperbaiki diri kita sebelum memperbaiki orang lain, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Idza aradtumul ilm." Kalau kalian mau cari ilmu. Bicara ilmu, sekarang ini sekolahan-sekolahan begitu banyaknya. Seperti jamur. Tempat-tempat mencari ilmu itu. Tapi hati-hati. Nggak semua tempat itu bisa menghasilkan ilmu. Ibnu Mas'ud mengatakan kalau kalian ingin ilmu, fanthurul Qur'an. Buka itu Al-Quran. Maka kalau ingin ilmu, jangan pernah terbenam matahari. Dan jangan pernah memejamkan mata kecuali antum udah baca Quran. Baca tuh. Berapa ayat? Sehari berapa jamaah? 3. Ada yang ketemu Al-Quran cuma bulan Ramadan. Selesai Ramadan, alhamdulillah saya khatam 2 kali Ramadan. Taruh di atas Quran. Kapan ketemu? Nanti. Sebelum Ramadan tahun depan, ya. Terkadang sudah diwakafkan sama istrinya ke masjid. Karena nggak dibaca sama suami. Baca Al-Quran. Tiap hari jangan pernah lepas dari Al-Quran Karim. Bisa 1 lembar, 1 lembar. Nggak bisa 1 ayat. 1 ayat jemaah. Ibu-ibu juga, bapak-bapak, sebelum berangkat kerja, sebelum sibuk dengan dunianya, ambil Qurannya baca. Baca. Umpamanya sampai Ar-Rahman, baca Ar-Rahman. Alhamdulillah Allah. Berangkat. Jamaah jangan ketawa tuh. Antum ketawa bener ini. Ada orang yang nggak ketemu Quran kecuali Ramadan. Lebih baik tiap hari. Mungkin antum bilang, ana minimal 1 ayat, minimal. Tapi kalau dia lagi semangat, dia bisa baca 3 ayat, 4 ayat. Tapi kalau dia lagi capek, sakit, dia tetap tidak pernah berpisah dengan Al-Qurannya. Tiap hari dia punya utang 1 ayat, paling tidak. Apapun kesibukannya. Terkadang orang itu sakit sehingga dia tidak bisa beraktivitas, ya. 1 ayat baca terus tidur. Fa inna fihi ilman awwalin wal akhirin. Di Quran itu isinya ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Allah sudah kumpulkan di Al-Quran Karim jamaah. Maka sekali lagi baca Al-Quran itu wasiat Ibnu Mas'ud. Dia senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Sehingga tubuhnya yang kurus itu memiliki bobot yang berat jemaah. Karena Quran bukan karena makanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat itu sampai bengkak apanya? Kakinya, betisnya. Kalau orang sekarang apanya yang bengkak? Kadang-kala kita perut yang bengkak jemaah. Bakal ditimbang. Nanti badan kita pun akan ditimbang. Tapi yang ditimbang itu bukan berat lahirnya, ya. Amalan kita yang kita amalkan dengan tubuh kita itu. Beliau mengatakan juga nasihat beliau, al-iqtisad fi sunnah afdal min al-ijtihad fil bid'ah. Kata dia, seorang mencukupkan diri dengan sunnah itu lebih baik daripada nambah-nambahin dengan bid'ah. Cukuplah dengan yang sunnah. Banyak sunnah Nabi itu. Kembali Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia meninggal tahun 32 Hijriah. Masa-masa yang sudah mulai terjadi kekacauan,
mulai munculnya benih-benih bid'ah-bid'ah itu mulai muncul, sehingga Ibnu Mas'ud ngasih tahu kalian tuh nggak usah bikin-bikin yang baru. Udahlah yang ada nih dilakoni, dikerjakan yang ada itu. Belum tentu kita bisa ngerjakan semua sunnah Rasul SAW. Sehari penuh kalau kita gunakan untuk mengamalkan sunnah Rasul SAW, sunnah itu belum habis, waktu kita sudah habis. Subhanallah jamaah. Kita harus benar-benar berusaha untuk mencari sunnah. Mana yang sunnah? Ketika ada amalan cukuplah. Kita kan bingung umat ini sekarang. Ustaz, terlalu banyak ustaz sekarang nih. Banyak TV, banyak radio, banyak ustaz. Gimana anak tahu mana yang sunnah dan mana yang bid'ah? Bingung terkadang kita. Mana yang diajarkan Rasul SAW dan mana yang tidak? Kuncinya satu. Tanyakan kepada mereka. Nabi ngamalin nggak? Nabi ngerjain nggak? Kalau dia ngomong enggak, tapi ini baik. Aduh lah, janganlah. Anda masih banyak PR yang lain. Anda mau yang Nabi amalkan aja. Kita satu pegangan kita. Karena Rasul SAW ketika mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ingat, yang hidup setelah aku, kata Rasul SAW, akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Dan itu kenyataan. Terus gimana solusinya? Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Itu nasihat Rasul SAW. Kalau kalian melihat perselisihan, percekcokan, pertikaian, jangan kemana-mana. Kalian balik ke sunnahku, kata Rasul SAW. Nih lihat, aku ngamalkan enggak? Aku ajarkan enggak? Enggak. Lihat sahabatnya. Sahabatnya enggak, udah selesai. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Insya Allah kita selamat. Karena kesian jamaah, umat ini kesian memang. Ketika dihadapkan dengan berbagai macam media, banyaknya ustadz yang ngomongnya ini bilang A, ini bilang B, ini bilang C. Ustadz kita nih orang awam mau milih yang mana? Milih Rasulullah SAW. Nabi nggak ngamalin, kita nggak ngamalin. Nabi ngamalin, bismillah, anak akan amalkan. Walaupun orang mencela anak atau amal, asalkan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah ucapan Ibnu Mas'ud, mencukupkan diri dengan yang sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dengan sesuatu yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah memberi nasihat, subhanallah. Nasihat itu perlu kita pegang sekarang jemaah. Di masa itu tahun 32 Hijriah masih banyak sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan innakum fi zamanin katsirun ulama'uhu. Kata Ibnu Mas'ud, kalian berada di zaman yang banyak ulamanya. Subhanallah jemaah. Kalian berada di zaman yang banyak ulamanya. Qalilun khutaba'uhu, penceramahnya sedikit, tukang pidatonya sedikit. Karena kita tahu sahabat-sahabat Nabi banyak, mereka ulama-ulama. Di sini ada perbedaan antara ulama dan khutbah. Ulama ini orang yang alim, yang berilmu. Belum tentu dia duduk di tempat saya. Mungkin dia mengajarkan ilmu di sekolahan-sekolahan. Mungkin dia di situ mendidik kader-kader umat. Mungkin tidak ada yang kenal sama dia jamaah. Dan kata Ibnu Mas'ud, di zaman itu tukang ceramahnya sedikit. Tukang ceramah ini ya model kayak saya ini. Ceramah doang itu, pidato. Itu tukang ceramah. Ulama beda jamaah. Mereka orang-orang berilmu, masya Allah. Yang kita berdoa semoga Allah memperbanyak mereka. Karena dengan mereka kita bisa bertanya mana yang hak, dan kita lihat kayak model di negara-negara Timur Tengah masih banyak ulama di sana. Tapi di Indonesia mungkin kita kan punya Majelis Ulama Indonesia. Iya, ya kita doakanlah mudah-mudahan majelis ulama itu benar-benar diisi oleh para ulama. Kita harapkan yang mereka bisa memberikan solusi buat umat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sayati zaman
Akan datang satu masa, katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'u. Yang di masa itu banyak penceramahnya, tapi sedikit ulamanya. Masya Allah. Kita lihat sekarang tukang ceramah di masjid, khutbah Jumat lah. Khotib itu yang biasa khutbah Jumat lah kita katakan. Tukang khutbah Jumat itu banyak sekali. Tinggal ambil buku, naik khutbah. Gampang. Khutbah itu cuma ya antum kumpulkan kata-kata apa, sampaikan. Tapi yang dia tahu cuma yang dia sampaikan. Alhamdulillah kalau benar yang disampaikan. Pada abad ke-8 Hijriah, pernah seorang alim ulama Syafi'i ditanya, boleh enggak orang itu naik mimbar tapi dia itu enggak tahu mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif? Apa kata dia? In kana ya'khudul hadis. Kalau dia ngambil hadis dari kitab-kitab yang mu'tabar, dia ambil hadis dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, nggak ada masalah. Tapi kalau dia asal comot, apalagi sekarang dengan adanya internet, orang kan tinggal, oh hadis ini, hadis dia kumpulin, ternyata hadisnya palsu jemaah. Subhanallah. Sampai diceritakan ada khatib yang naik mimbar, ceramah dia, menyebutkan hadis, hadisnya begitu menyentuh hati. Orang-orang menangis yang hadir itu jamaah. Kemudian dia mengatakan rawahu Ibnul Jauzi fil mawdu'at. Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya kumpulan hadis-hadis palsu. Jamaah, orang udah nangis-nangis loh. Dari tadi palsu ternyata itu. Yang ceramah juga nggak tahu ternyata al-mawdu'at itu bisa berarti judul, kumpulan tema-tema. Bisa jadi kumpulan hadis-hadis palsu. Cuma yang membaca, yang ceramah mungkin dapat hadis kok bagus ya, dia langsung sampaikan. Maka dia mengatakan yang bagi alal imam, wajib pemimpin itu untuk melarang mereka, bahkan memberikan sanksi kepada mereka yang naik mimbar sedangkan dia nggak tahu hadis yang dhaif dan sahih, karena akan menyesatkan daripada dia membuat orang itu benar. Kemudian nasihat Ibnu Mas'ud lagi. Kalau tadi berkaitan dengan ilmu, beliau juga mengatakan innar rajula la yuladu aliman. Orang itu tidak dilahirkan langsung pinter jamaah. Nggak ada. Lahir langsung hafal 3 juz. Beliau mengatakan wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat karena kita belajar. Ada beberapa pesantren di Jawa Timur dulu. Saya punya teman SD, dia ngomong, Fik, ente nggak mau belajar bahasa Inggris? 3 hari pintar bahasa Inggris. Mana ngomong di mana? Di pondok sana kata dia. Nanti dibaca-bacain langsung bisa bahasa Inggris. Mana ngomong, enggak lah, nggak percaya. Benar kata dia. Akhirnya dia berangkat. Pulang betul bisa bahasa Inggris jemaah. Yes, no. Yes, no. Ente kalau cuma kayak gitu anak ngomong, banyak nggak bisa. Orang itu mau dapat ilmu langsung datang gitu ya. Nih anak pegang ente langsung hafal Quran. Nggak bisa. Al ilmu bitta'allum, perlu perjuangan. Dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Harus ada yang dikorbankan. Ada orang mau berjuang, mau dapat hasil tanpa berkorban. Nggak bisa. Ketika kita ingin mendapatkan ilmu sekarang nih, kita lihat sebagian yang berdiri itu berkorban apa nggak berkorban? Berkorban dia. Anak Ustaz enakan di rumah minum kopi, ama makan sang goreng itu nikmat Ustaz. Tapi tatkala dia ingin ilmu harus berdiri pun jadi, karena dia ingin mendapatkan ilmu dan harus berkorban. Orang-orang pada main ke taman-taman ya, mereka rekreasi, kita berada di taman surga jamaah. Semoga Allah yataqabbal minna. Maka perlu belajar. Itu berkaitan dengan ilmu. Ibnu Mas'ud juga memberikan nasihat tentang ibadah. Beliau mengatakan innaka ma dumta fis shalah fa anta taqra'u babal malik wa man yukthir qara'a babil malik yuftah lahu. Kau selama sholat sebenarnya itu kau sedang mengetuk pintunya raja.
Orang yang sering mengetuk pintunya raja, lama-lama dibukain jemaah. Lama-lama dibukain. Allah itu malikal mulk. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala kita sholat, jangan pernah bosan sholat. Sholat sunnah, ngetok lagi. Terkadang ada saudara-saudara kita, Ustaz, anak punya utang Ustaz, gak bisa bayar. Anak dulu terjebak riba. Yo, ketok pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketuk pintu terus. Jangan berhenti. Kalau kita terus mengetok akan dibukain sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang kita itu menanti sampai titik terakhir. Kita lihat bagaimana para nabi. Yang mereka itu disiksa, yang mereka itu sampai dibunuh, ya kita lihat mereka. Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib, dekat pertolongan Allah. Tapi kita yang harus semangat untuk hal itu. Jamaah, saya lihat sebagian sudah mulai merem-merem ini. Insya Allah. Itulah perbedaan sebagian orang. Dia merem tapi ilmunya nangkep jemaah. Itu kelebihan ya, Masya Allah. Bismillah. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ta'allamul ilma qabla an yuqbad. Kalian belajar ilmu sebelum diangkat tuh ilmu. Nasihat beliau itu kadang-kadang beliau nasihat tentang ibadah, ngasih nasihat tentang ilmu. Kalian belajar sebelum ilmu itu dicabut. Wa qabduhu ayyadhhaba ahlu. Subhanallah. Dan dicabutnya ilmu itu dengan perginya orang-orang yang punya ilmu. Maka nih kita ngelihat ustadz-ustadz kita yang besar, ustadz-ustadz kita yang senior, seperti Ustadz Yazid, umpamanya Ustadz Abdul Hakim, itu sebelum pergi kita nuntut ilmu. Ketika mereka meninggal, habis kita. Maka sebelum kita punya ustadz-ustadz yang senior yang masih hidup, kita belajar dari mereka jamaah. Sebelum dicabut. Wa iyyakum wattanattu'. Kalian jangan berlebih-lebihan dalam bertindak, dalam berbuat, dalam ngomong. Nggak usah berlebih-lebihan. Terkadang ada orang yang ia tasyaddad. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadzal din yusrun wa la yushaddad din ahadun illa ghalabah." Agama ini mudah. Agama ini ringan. Dan tidak ada satupun yang berusaha memberat-beratkan dirinya kecuali dia akan dikalahkan. Karena agama ini mudah. Tapi jangan digampang-gampangin jemaah. Kadang-kala kita ini menggampang-gampangkan agama. Ente jangan mempersulit ente. Subhanallah. Ada orang-orang yang seperti itu. Agama itu mudah. Ibnu Mas'ud mengatakan jangan berlebih-lebihan. Tapi tetap di koridornya, di realnya. Yang dihalalkan ya kita katakan halal. Sebagian orang mengatakan ente ajaran apa sih? Semua haram. Ini haram, itu haram. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Mana yang boleh? Subhanallah. Sebenarnya yang halal itu lebih banyak. Tapi orang itu suka sama yang haram jemaah. Kita mengatakan mamanya nih haram. Apa kita katakan? Sabu-sabu. Halal apa haram? Haram. Yang halal masukku ke restoran Padang. Halal semuanya itu. Itu cuma satu-satu nih. Satu sabu-sabu yang haram. Ente masuk restoran Padang semuanya halal. Iya jemaah. Insya Allah gitu kan. Maka iya kemotor. Jangan berlebih-lebihan. Kita nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Tapi kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Manusia itu ingin dengan yang ringan-ringan. Ingin dengan yang mudah-mudah. Tapi ternyata jalan menuju surga itu sulit. Gak gampang. Surga Allah jemaah. Kita mau punya tanah di sini sebesar 1 hektar, berapa yang harus kita keluarkan? Bagaimana dengan rumah di surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Berapa yang harus kita bayar untuk hal itu? Maka kita tidak berlebih-lebihan, nggak boleh. Wat ta'ammuq wal bida, berlebih-lebihan, nambah-nambahin dalam urusan agama itu. Maka hati-hati. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu itu tanpa berlebih-lebihan.
Karena sebagian orang punya ilmu berlebih-lebihan. Kemudian dia menganggap sesuatu yang sebenarnya boleh, dia katakan nggak boleh. Ada, itu ada. Maka kita harus kembali kepada para ulama dalam hal-hal seperti itu. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia pernah berpesan, "Ughdu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, wa la takun ar-rabi' fatahla." Beliau mengatakan, jadilah engkau orang yang alim. Jadilah engkau orang yang alim. Kalau nggak bisa, Ustaz, nggak semuanya harus jadi ustaz, betul. Harus ada yang jadi pedagang, insinyur, betul. Ibnu Mas'ud memberikan pilihan, jadilah engkau orang yang alim. Au muta'alliman. Kalau kau nggak bisa jadi orang yang alim, jadilah engkau orang yang belajar. Belajar nih gimana modelnya? Kayak kita nih belajar nggak? Enggak kayak jamaah. Yang bawa buku dan nyatet itu yang belajar. Au mustami'an, yang ketiga, atau yang mendengarkan. Kalau kita masuk yang mana jadi? Alhamdulillah masih masuk gitu kan. Kita masuk alim, muta'allim, mustami'. Kata Ibnu Mas'ud. Wala takun rabi' fatah. Jangan jadi yang keempat kau. Nggak jadi alim, nggak jadi muta'allim, nggak jadi mustami' juga. Hati-hati. Dan Rasul SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk, dunia ini terlaknat, semua yang di dalamnya itu terlaknat. Illa zikrullah, kecuali zikrullah wa mawala, mengingat Allah Jalla Jalla, dan semua ketaatan bersama zikrullah itu. Wa aliman au muta'alliman, dan orang yang alim atau orang muta'allim itu tidak terlaknat. Sebenarnya orang mustami ini masuk muta'allim tapi nggak serius saja gitu teman-teman. Masuk dia muta'allim. Maka berusahalah sekali-kali kalau datang kajian bawa full pen. Bawa pena tuh. Ana mau catat 5 aja yang ana catat. Ustadz mah lama ceramahnya. Catat 5 nggak apa-apa. 5 poin, alhamdulillah, pegang, taruh kantong. Makan di warung sini nih. Nih lihat nih, ana catat tadi kajian. Sambil makan dia kan sama temennya. Subhanallah. Kita bawa ilmu, kita akhirnya jadi alim nanti. Karena kita bawa, sebarkan itu. Subhanallah jamaah. Ada seorang yang mudah-mudahan antum semua bisa menjadi seperti itu. Ada seorang masuk masjid dengar ustadz ceramah di Arab sana. Ustadznya itu menjelaskan tentang hadis kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman, tentang 2 kalimat yang dia itu ringan di lidah, nih ringan di lidah, berat di timbangan kelak di hari kiamat, dicintai oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Masya Allah. Orang ini dengar ceramah, wah dapat nih kata dia. Insya Allah. Selesai pada pulang semua, dia datang ke ustadznya. Ustadz, catatin tak, ana mau tuh amalan tuh, hadis sahih. Catat sama dia, dia hafalin. Masya Allah jemaah. Kemana dia pergi? Ke warung, dia ngomong kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tuh amalkan ente seperti itu. Wah, orang-orang seneng, nggak perlu datang ke ustadz dapat amalan. Iya, dia masuk ke warung, naik kendaraan, naik taksi, supir taksinya dikasih tahu kalimatani, masya Allah jemaah. Itu kerjaannya, karena itu yang dimiliki dia cuma. Sampai suatu hari dia sakit, nggak sadar, masuk rumah sakit, didorong tuh, pakai apa namanya? Bukan kursi roda, yang troli itu ya, troli, masa pakai troli? Nggak bener troli itu. Apa? Berankar, iyalah berankar itu yang buat dorong ya, tempat tidur ya, yang bisa jalan itu. Ketika jalan dia mau masuk ke UGD itu, dia terjaga. Dia ngelihat di mana dia ngelihat dokter, perawat, dia ngomong, ya tabib, dia ngomong sama dokter, kalimatani
Subhanallah, dia karena terbiasa mengatakan itu jamaah. Khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lir rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Meninggal dia itu. Allah jamaah. Tatkala kita biasakan lidah kita dengan zikrullah, itu yang akan menemani kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Maka tatkala dapat ilmu, mungkin kita nggak bisa jadi ustaz karena kita banyak kesibukan kita. Mungkin anak-anak kita yang bisa jadi ustaz, tapi kita paling nggak dapat ilmu. Kita catat, kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita husnul khatimah nantinya jemaah. Ibnu Mas'ud pernah memberikan nasihat tentang urusan lisan. Dia mengatakan wallahi alladzi la ilaha illa huwa ma ala wajhil ardi syai'un ahwaja min tuli sijnin minal lisan. Enggak ada di muka bumi ini yang lebih harus dipenjara lama-lama lebih dari lisan kita. Maka kalaupun lisan kita harus berucap, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik, atau kalau enggak diam. Dan orang yang paling berhak mendapatkan ucapan-ucapan baik kita adalah keluarga kita, jemaah. Orang tua kita. Kalau mau ngomong sama orang tua tuh buka kamus tuh dulu tuh. Lihat kata-kata apa ini. Orang tua anak nggak bikin sakit hati dia. Mungkin kita mau ngasih nasihat orang tua kita. Mungkin kita tahu orang tua kita punya kesalahan, jauh dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau ngomong tuh, perhatikan gimana caranya anak ngomong ya sama abah anak, sama ummi anak. Nggak sembarangan. Karena Allah mengatakan wa qul lahuma qawlan karima. Katakan untuk keduanya itu qaulan karima. Kata-kata yang mulia. Mulia ini artinya bukan hanya kata-katanya indah, tapi nadanya dan hatinya pun indah. Jangan orang tua nyuruh kita, "Nak, ibu belikan bubur nak ya." "Iya, nak belikan mak." Dia iya kan betul, dia taat, tapi dia sambil marah kita ngomong iyanya. Subhanallah, jangan. Maka kita usahakan nih urusan lisan ini, karena sebenarnya semua rangkuman dari amal-amal itu nanti di lisan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal setelah dijelaskan jalan-jalan menuju surga, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Mau enggak kau aku kasih amalan yang mencakup semua itu?" "Ya maulah." Rasul memegang lidahnya, "Kuffa alaika hadza." Jaga nih lidahmu. Dijaga. Mu'adz tanya, "Ya Rasulullah, aw mu'akhaduna bima natakallam bihi?" Apa kita ini akan diazab, disiksa gara-gara yang kita bicarakan? Subhanallah, dengan semua yang kau ucapkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kau ucapkan, semua yang kau katakan, itu akan dicatat. Sekarang orang nggak ngomong, Ustaz, pakai jempolnya sekarang. Pencet, ya kan. Memang Ustaz, anak alhamdulillah lisan anak jarang ngomong, Ustaz. Tapi itu jempolnya yang ngomong, sama itu. Jadi sama-sama kata-kata yang diucapkan. Hati-hati ketika nulis ya. Terkadang nih orang lagi marahan sama temennya, dia kan nggak ketemu. Kalau ketemu mungkin dia nggak berani gitu kan. Tapi karena nulis dia ya, dia kata-kata kotor, jangan, hati-hati jemaah. Semuanya bakal dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan usahakan kita datang dengan rapot yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibnu Mas'ud juga mengatakan, "Aktsiru min dzikrillah." Kalian banyak-banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah. Nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kepada seorang sahabat, "La yazalu lisanuka rabban bidzikr." Tu lidahmu terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wala 'alaika alla tashab ahadan illa a'anaka 'ala dzikrillah." Kau kalau mau cari teman tuh kata dia, cari teman yang membantumu zikrullah. Ada teman yang bantuin kita ngobrol. Kita kan biasanya kalau cari teman itu yang suka ngobrol.
Sampai sejam, 2 jam, 3 jam ngobrol aja, nggak ada zikrullah. Kita harus cari teman milih nih. Sekali-kali umpamanya sudah 1 jam ngobrol, ente udah berapa kali sholawat tuh buat Nabi tuh? Sholawat dulu lah, kita baru ngobrol lagi. Itu bantu kita. Ente wirid pagi sore udah belum? Belum, ente wirid dulu lah, kita nanti lanjutkan ngobrolnya. Masya Allah. Tuh teman-teman gitu, kita butuh sama dia. Karena kita ini sering lupa aja mah. Apalagi disibukkan dengan dunia kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini nasihat Ibnu Mas'ud yang perlu dipikirkan bersama. Dia mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kata Ibnu Mas'ud, kalau kau mendengar ya ayyuhalladzina amanu. Kita sering khatib mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, atau kita baca Quran lewat tuh ayat ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Fa'ar'iha sam'ak, dengerin tuh, pasang tuh kupingmu untuk mendengarkan itu. Fa inna khairun tu'mar bihi aw syarrun tunha anhu. Yang ada di ya ayyuhalladzina amanu itu kebaikan yang kau diperintahkan atau keburukan yang kau akan dikasih tahu supaya kau tidak melakukannya. Maka para jamaah, kalau kita baca Quran sampai ya ayyuhalladzina amanu, berhenti, stop nih. Mana terjemahannya nih? Nih Allah mau sesuatu buat aku. Kalau merasa beriman. Kita sering baca Quran, hatam berapa kali, lewat ya ayyuhalladzina amanu berapa kali? Hah? Berapa kali ya ayyuhalladzina amanu coba? 80-an. Ada yang 80, ada yang 90, ada khilaf di sini. Iya, 80 ke atas gitu kan. 90 berapa, Mas? 90 jamaah. Nanti antum lihat lah, kita hitung nanti. Antum pulang dari sini, bismillah, cari ya ayyuhalladzina amanu terus. Betul jamaah, ini membuat kita beriman. Kita kan kalau dapat surat dari teman kita nggak ngerti. Ada surat penting dari teman kita. Sampai rumah, ingat surat ini dikatakan khusus spesial buat engkau. Dibaca bahasa Cina ini. Wah, gimana bacanya? Kita akan cari orang yang menerjemahkan. Apa nih maksudnya dia? Di situ kita paham apa yang dia inginkan. Dan tatkala Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kitabnya dimulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang memiliki 99 nama indah, itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Itu surat cinta Allah buat kita, Al-Qur'anul Karim, yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baca terjemahannya. Kalau nggak punya terjemahan di rumah, Masya Allah, kayaknya kalau sekarang nggak punya terjemahan di rumah, masalah lah jemaah. Orang beli HP macam-macam, beli ini macam-macam, Quran terjemahan nggak punya, beli ya Bismillah. Kalau nggak mampu, celengin satu persatu. Kalau sampai mati kita nggak mampu beli, insya Allah udah dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menginginkan untuk memiliki Quran terjemahan, maka kalau sampai ya ayyuhalladzina amanu, berhenti, kita simak, kita lihat apa yang ingin disampaikan. Kemudian Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Lau ta'lamuna dhunubi ma wati'a aqibithnan." Andai kata kalian tahu dengan dosa-dosaku. Ibnu Mas'ud kalau habis ceramah, sama lah ustadz-ustadz sekarang, kalau habis ceramah didatengin oleh jamaah pada ikut, tanya ini tanya itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kalian tahu dengan dosa-dosaku, nggak bakal ada yang ikut aku. 2 orang nggak ada yang ikut aku. Kalau kalian tahu dengan dosa-dosaku. Tapi Allah yastur dzunubana jamaah. Allah menutupi dosa-dosa kita. Ibnu Mas'ud berkata seperti itu. Yang betisnya itu lebih berat dari Jabal Uhud. Bagaimana dengan kita? Allah, kalau orang tahu dengan dosa-dosa kita, andai kata dosa kita itu ada baunya, insya Allah masjid ini kira-kira wangi apa-apa wanginya. Wala hathaitumut turaba ala ra'si. Dan kalian kalau tahu dengan dosa-dosaku, mungkin kalian akan melempari aku dengan debu di kepalaku. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Walau wajidtu anna Allah ghafara li dzamban min dzunubi. Harapanku hanya Allah itu mengampuni dosa dari dosa-dosaku.
Wa anni du'itu Abdullah bin Rawthah. Aku dipanggil Abdullah, anaknya Rawthah, anaknya kotoran. Dengan syarat Allah mengampuni. Tidak apa. Aku mau dipanggil apapun, yang penting Allah mengampuni dosa. Begitu tawaduknya mereka. Mereka mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong. Kita nih yang mungkin sudah banyak ibadahnya, udah banyak sholatnya, udah banyak zikirnya, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Seorang salaf mengatakan, innal abda la ya'malu adz-dzamba fayadkhul bihi al-jannah. Ada orang yang gara-gara dosanya masuk surga. Ada jemaah. Dan ada orang yang gara-gara ketaatannya masuk neraka. Kok bisa? Tidak sedikit orang yang berbuat dosa kemudian dia menyesal, kemudian dia kembali kepada Allah, ingat sama dosa-dosanya. Sujud dia, rukuk dia, tidur dia, ingat sama dosa-dosanya. Mungkin dia dulu pelaku dosa. Maka dosa itu mengantarkan dia untuk dekat kepada Allah, lalu dia bertobat dan masuk surga. Dan ada orang yang karena ketaatannya masuk neraka. Dia sholat, dia zakat, ya. Dia puasa, kemudian dia sombong. Dia melihat orang lain lebih rendah dari dia. Dia meremehkan orang lain. Maka ujub dia itu bisa membuat dia masuk ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah perkataan Ibnu Mas'ud yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih banyak perkataan beliau yang seharusnya kita mengambil pelajaran dari orang-orang seperti beliau yang dijamin masuk surga oleh Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kakinya lebih berat dari Jabal Uhud. Dia walaupun buruk wajahnya, tubuhnya mungkin tidak segagah kita, tapi dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, mungkin yang bisa saya jawab. Udah mulai panas jemaah. Anda lihat. Nah, ini Assalamualaikum Ustaz. Boleh nggak kita berbicara sesuatu yang belum kita lakukan, tapi tujuannya untuk mengingatkan diri sendiri atau memotivasi diri? Mohon jawabannya. Nah, barakallahu fiik. Boleh. Seorang muslim itu diperintahkan untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh untuk umat manusia yang kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kita ini dapat amalan. Kita nggak bisa ngamalin mungkin. Berat buat kita. Kita banyak tugas atau apa. Kita ngomong sama teman kita, ente kalau pagi kalau bisa sebelum berangkat kerja sholat duha lah, seperti itu. Atau kita kasih tahu dia amalan dengan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk sampai matahari terbit berzikir. Tuh pahalanya seperti pahala umroh dan haji. Kita mungkin belum bisa karena kesibukan kita, tapi kita mengajarkan kepada dia, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama seperti orang yang melakukannya. Insya Allah kita dapat pahala. Tapi kita punya niat untuk mengamalkan. Kita punya niat untuk mengamalkan seperti orang ini tadi katakan, untuk mengingatkan diri sendiri dan memotivasi diri. Barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kiat agar istiqamah di atas kebaikan? Syukran. Barakallahu fikum. Nah, para jamaah rahimakumullah, keimanan itu mungkin kalau boleh dicontohkan seperti baterainya HP.
Berapa kali kita ngecas HP? Ada HP-HP yang seminggu nggak dicas masih tahan. Betul nggak? Ada HP-HP yang jadul itu, Masya Allah. Tapi ada HP sehari nggak dicas habis tuh baterai. Kita harus tahu dengan diri kita, kondisi kita. Ada orang-orang yang mungkin harus tiap hari kajian dia, tiap hari berzikir, tiap hari baca Al-Quran Karim. Ada orang-orang yang Masya Allah, yang berhari-hari mungkin karena kondisi. Dia tinggal di satu tempat yang tidak banyak fitnah, tidak banyak godaan, hatinya terjaga. Tapi untuk yang tinggal di Jakarta, Masya Allah, setiap hari yang namanya fitnah di Jakarta ini mungkin tidak bisa dihindarkan. Antum berangkat kerja, kita harus menundukkan pandangan kita. Kita melihat gedung-gedung yang tinggi, kita melihat orang-orang dengan mobil-mobilnya yang mewah. Kita jalan di sebelah mereka, wah, hati ini terkadang tergoda dengan seperti itu. Maka kiat istiqomah mungkin yang mudah, terus berzikir dalam setiap langkah kita. Sekali-kali ya, kalau sudah kita sibuk dengan dunia, kita datang ke kajian lagi, kumpul dengan orang-orang yang soleh, ya. Sebagaimana nasihat-nasihat Ibnu Mas'ud tadi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kiat-kiat menjaga lisan sesuai nasihat Ibnu Mas'ud? Kadang kita mengetahui kalau membicarakan orang lain adalah ghibah, tetapi sangat ringan sekali kalau kita membicarakan saudara kandung atau ipar, dianggap biasa saja. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ghibah ini dosanya nggak sembarangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan yang sangat-sangat membuat orang itu jijik dengan ghibah. Tahu antum jijik sama ghibah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Mau enggak kalian tuh duduk bareng-bareng semua pegang pisau sama garpu, di depannya jenazah saudaranya. Dia potong-potong, dia makan. Itu ghibah. Allah misalkan seperti itu. Kalian gak suka, tapi kenapa kau lakukan itu? Seperti makan bangkai saudara kita. Fakarihtum, kalian benci. Dan di majelis ghibah yang terjadi itu adalah garpu dan pisau. Satu ngomong, oh benar yang ente omongan tuh, sama Ana memang dia kayak gitu. Oh kalau sama Ana lain lagi dia tuh. Wow, sana ngomong sini, potong-potong saudara. Subhanallah. Maka untuk meninggalkan ghibah ini, ingat dengan hal itu, dan ingat dengan pahala kita yang terus diambil. Enak sebenarnya orang yang dighibahin itu jemaah. Dia nggak perlu susah-susah, ibadah dapat pahala, insyaallah. Maka mana mungkin kita kalau punya gaji tiap bulan jemaah 2 juta, kita kasihkan ke orang-orang gaji kita. Orang kata, ente gimana ente? Ente emangnya gak butuh makan? Maka begitulah dengan ghibah tersebut. Dan hindari majelis ghibah. Biasanya yang ghibah itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Semuanya jemaah. Antum jangan cuma ibu-ibunya disalahkan. Nah, subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Adakah puasa sunnah ayyamul bid tanggal 4 sampai 6 Januari? Masya Allah. Nggak ada puasa bid tanggal 4 sampai 6 Januari. Yang ada tanggal 13, 14, 15 Rabiul Awal. Kita Rabiul Awal. Jadi pokoknya tiap bulan itu 13, 14, 15 bulan Islam. Ada berapa bulan Islam? Nah, subhanallah. Ustaz, istilah toleransi, HAM, kemudian apa lagi nih, sangat merugikan umat Islam. Apakah istilah ini
modal orang-orang yang Ana nggak paham. Tapi yang jelas istilah-istilah itu memang mereka yang melariskan gitu. Mereka yang berusaha untuk gitulah, namanya maling teriak maling. Pinter mereka, betul. Mereka tatkala mengatakan ham-ham itu, mereka lupa sejarah mereka. Indonesia ini berapa tahun dijajah sama Belanda? 350 tahun. Mana hak kita? Katanya pada dibawain ke sana harta-harta kita. Terus mereka sekarang mengatakan tentang hak asasi. Antum kalau ngelihat naik rel kereta api dari Jakarta ke Jember, itu dibangun di atas jenazah-jenazah nenek moyang kita. Mereka gali, mati dimasukkan sana, kubur sekali, terus kerja rodi. Mana hak asasi kita? Barakallahu fiikum. Kita jangan tertipu dengan mereka. Kita pelajari agama kita. Dan orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu biasanya mereka nggak ngerti dengan Islam yang benar. Kalau orang melihat kebenaran itu dari orangnya, dari orang Islam, kita akan melihat nggak benar tuh agama Islam. Kalau melihat kepada orangnya, karena orangnya ini macam-macam. Ada orang Islam yang mencuri, antum coba ke penjara tuh. Kebanyakan orang Islam tuh kita lihat tuh. Tapi kalau kita melihat Islam kepada orang-orangnya, maka pantas orang menghukumi Islam itu tidak benar. Tapi nggak fair seperti itu. Berapa sih yang nggak benar? Yang orang yang benar banyak. Nih kajian masjid full, masya Allah. Kalau mau tanya Islam yang benar, nih Al-Quranul Karim, nih Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang kalau kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan cinta, jamaah. Bakal cinta sama Rasulullah SAW. Assalamualaikum Ustaz. Apabila seorang istri kufur, tidak taat kepada suami, kemudian menuntut cerai dengan alasan agar tidak bertambah dosa kepada suami, apakah secara otomatis dosa-dosanya kepada mantan suaminya terhapus dengan cara dia menuntut cerai tersebut? Gimana nih jamaah? Ya yang dibicarakan tentang dosanya nih kan. Suami istri ini hidupnya itu harus dengan asas saling memahami, bukan saling menyalahkan, tapi saling memperbaiki dan melengkapi. Kalau tadi katakan ada istrinya yang mungkin nusyuz ya, yang dia ngomongnya nggak enak atau gimana, ya kalau dia merasa suaminya nggak bisa ngelurusin dia, ada hal-hal di suaminya yang mungkin nggak bakal bisa suamiku itu memberikan itu kepada aku, dan kemudian dia menuntut cerai, ingat kalau alasannya itu syar'i, nggak apa-apa nuntut cerai. Kemudian dosa-dosa dia ketika berbuat buruk kepada suaminya, dia harus minta maaf sama suaminya. Dan subhanallah, betapa indahnya ketika perceraian itu dengan cinta. Dia ngomong, bang, afwan bang, anak kayaknya nggak bisa lanjut sama abang, bang. Daripada anak banyak dosa sama abang, maafkan anak bang ya. Ya udah, si suami ngomong, ya mungkin takdir kita sampai di sini. Mudah-mudahan kau mendapatkan ganti yang lebih baik, dan aku mendapatkan ganti yang lebih baik juga. Bismillah. Ketika sudah tidak bisa dilanjutkan, tapi seorang suami bersabar dan istri harus taat kepada suaminya. Masya Allah. Ustaz, kalau ayam potong yang di pasar itu halal apa haram? Tunggu dulu, belum selesai pertanyaannya ya ma, belum selesai. Soalnya anak pernah dengar ayam yang di pasar itu motongnya nggak cuma satu-satu, bahkan puluhan. Anak harus gimana? Gimana ya ma? Jadi memang ketika yang motong itu muslim dan kita tahu caranya syar'i, ya halal insya Allah. Tapi kalau kita tahu ada yang caranya model motong bareng-bareng, dia pencet tombol gitu jalan terus ya. Kalau dia baca bismillah insya Allah nggak apa-apa. Yang penting caranya itu dipotong bukan disetrum. Kan ada yang motong itu dengan disetrum sehingga dia mati dulu baru dipotong. Para ulama mengatakan cara yang seperti itu berbahaya.
Kata mereka, kenapa kok disetrum dulu? Mereka dipotong sebenarnya lehernya. Tapi supaya nggak gerak-gerak, disetrum dulu. Jadi pingsan tuh. Ketika dia jalan dipotong itu, dia nggak gerak-gerak. Kata ulama mengatakan, oh itu bahayanya nanti ada yang kesetrum mati. Kesetrum ada yang pingsan, ada yang mati. Nah, kalau yang mati kan bangkai jadinya. Maka lebih baik tidak. Dan alhamdulillah MUI sekarang sudah mulai mengeluarkan label halal ya. Label halal untuk ayam potong. Ada yang Anda nggak bisa jawab jemaah. Ustaz, jika kita membaca kitab apa dulu yang harus kita baca agar ilmu yang kita dapat itu bermanfaat? Nah betul, ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena memang menuntut ilmu itu seperti naik anak tangga. 1, 2, 3. Tadi kan ada yang alim, ada yang muta'alim, ada yang mustami'. Kalau mustami' mah semuanya dia dengerin, pokoknya bermanfaat dia dengerin. Tapi kalau ada yang mau menuntut ilmu, maka dia membacanya memang harus pelan-pelan. Mungkin yang dia baca dahulu adalah masalah akidah. Dia baca usul tsalatsa tentang prinsip-prinsip tentang 3 pertanyaan di kuburan. 3 pertanyaan di kuburan, bagaimana anak bisa jawab tuh 3 pertanyaan tuh. Karena itu yang paling prinsip. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka kita itu yang pertama kita pelajari. Membahas bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan malaikat nanti di kubur. Setelah itu berkembang lagi nanti kepada kitab yang lebih besar. Sekarang nih kita sholat. Saat anak sholat ini bertahun-tahun gak pernah tahu sama artinya Fatihah. Nah tuh, tiap hari sholat tapi gak ngerti artinya Fatihah. Paling gak kita baca artinya, kita maknain. Kemudian kita tambahkan surat apa yang anak hafal. Dia hafal. Ada sebagian orang Masya Allah jemaah, hafalannya dari kecil sampai tua 3 surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Enggak apa-apa. Mungkin itu yang dia miliki. Ya udah, dikaji artinya apa. Dibaca tuh tafsirnya sehingga ketika sholat dia bisa memaknai sholat dia. Itu penting buat dia, mungkin langkah-langkah awal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada yang bertanya, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang bahwa menilai orang lain dari pergaulan dan temannya. Bagaimana bila lingkungan kerja kita orang-orangnya mohon maaf kurang baik, misalnya sering melakukan korupsi? Apa saran Pak Ustadz tentang hal ini? Inilah sistem yang ada di negeri kita jamaah, yang mungkin kita harus sering-sering berdoa kepada Allah SWT agar Allah memperbaiki negeri kita, memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Itu sistem. Dulu orang berpikir dengan turunnya Pak Harto selesai korupsi. Iya. Dulu berpikir reformasi selesai, turunnya Pak Harto selesai. Ternyata tidak. Gimana? Lebih parah gitu kan? Lebih parah. Dulu mungkin nggak ketahuan ya mas. Sekarang aja ketahuan. Tapi yang terjadi, orang itu berpikir katanya, Ustaz, seperti ular, pegang kepalanya, ekornya ikut. Ternyata tidak seperti ular. Seperti pohon beringin yang dipotong akarnya udah kemana-mana. Itu sistem yang ada di negeri kita. Bagaimana kita sekarang ketika bekerja di tempat itu, berusahalah untuk menjadi seorang mukmin yang seperti pohon kurma. Dia tegak, tapi dia memberikan warna kepada teman-temannya itu. Kalau enggak memang dia akan terpengaruh. Berapa banyak orang yang tidak mau korupsi, tapi lingkungannya korupsi, mau enggak mau. Ya gimana orang semuanya pada korupsi? Anak kalau enggak korupsi, dibenci sama mereka. Maka terpaksa kalau ada bagi-bagi gitu ya, zen, syukron, terima. Itu mungkin awalnya kita enggak suka, tapi lama-lama syukron jadinya. Ini mohon nasihat Ustaz agar anak-anak menjadi anak soleh.
Betul jemaah, kita generasi sekarang ini Allah benar-benar menakutkan. Di satu sisi kita berbahagia. Kita melihat cahaya Islam mulai menyeruak, menembus dinding dan tembok rumah-rumah umat Islam. Tapi di sisi lain kita melihat kemungkaran semakin merajalela. Dulu hal-hal yang tidak pernah kita dengar sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Tapi begitulah peperangan antara al-haq dan al-batil. Ketika kebaikan itu semakin kuat, maka iblis dan bala tentaranya akan semakin berjuang dia untuk menutup cahaya keimanan. Yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan lisan mereka. Nggak bakal bisa. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan sempurnakan cahayanya. Anak-anak nih, generasi masa depan. Dan alhamdulillah pemerintah kita juga sudah perhatian tuh. Yang namanya no drug, narkoba itu apa? Di mana-mana itu sudah dipantau. Kenapa? Generasi masa depan gimana kalau generasinya generasi narkoba semua? Yang narkoba ini bukan orang miskin. Orang miskin narkoba gimana bisa, Ustaz? Iya, katanya harganya itu mahal banget. Makanya orang-orang kaya yang sekolahnya di sekolah tinggi, yang harapannya mereka itu bisa memperbaiki negeri kita ini, ternyata anak-anaknya itu jadi narkoba. Maka perlu dipikirkan gimana solusinya. Caranya adalah yang pertama, bagi seorang ibu yang ingin anaknya soleh, ajarkan sholat kepada anaknya. Ibu-ibu kadang-kala telat sholatnya, usahakan tidak telat dengan sholatnya. Anaknya tuh dari kecil diajarin zikir, diajarin wudu, mau tidur diajarin bacaan-bacaan sebelum tidur ya, duduk sama dia, kemudian dicarikan teman-teman yang baik. Kalau anaknya pinter itu bismillah masukin pesantren nih. Karena sebagian orang kalau anaknya pinter dimasukin umum, biar nih jadi dokter, Ustaz. Kalau nakal, nih yang nakal nih pesantren, Ustaz. Orang-orang gitu, kita gimana? Pesantren ini kumpulan orang-orang nakal akhirnya. Maka hati-hati gitu. Kita berusaha dan berdoa. Senantiasa bapak-bapak nih ya, usahakan dalam seminggu walaupun sibuk bekerja, usahakan makan bareng sama anak. Usahakan makan bareng satu nampan kalau bisa. Sambil ngobrol di situ sama anaknya. Tanya sama anaknya, biasanya kan sama ibunya terus. Sekalian bapaknya, nak gimana sekolahmu? Kok sama teman-teman mainnya kemana gitu kan? Mungkin dia cerita anak main ini. Kita tahu dia berteman dengan siapa, apa yang dia lakukan. Dengarkan dari anak kita. Banyak anak kita memiliki keluh kesah yang bapaknya nggak pernah dengerin. Pikirnya bapaknya kewajiban anak cuma kasih makan. Udah dia minta game, anak kasih game. Dia minta HP, anak kasih HP. Kurang apa nah Ustaz? Kurang apa jemaah? Anak itu perlu pendekatan dari hati ke hati. Kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam makannya bareng sama bukan anaknya, anak istrinya, anaknya Ummu Salamah. Makan satu nampan. Si anaknya ini makannya kemana-mana tangannya. Rasul SAW mengatakan, ya udah, wahai anak kecil, samillah. Kalau mau makan, baca bismillah. Wa kul mimma yalik, makan yang di depannya kau. Kalau kau mau makan, makan yang di depannya, jangan makan yang di tempatnya orang. Itu nasihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul duduk bersama dia. Rasul SAW benar-benar berusaha untuk menciptakan keluarga-keluarga yang bercahaya, yang di situ ada keimanan. Karena dengan keluarga-keluarga itu yang beriman, insya Allah semuanya akan menjadi beriman. Di tempat kerjanya dia akan mewarnai. Tapi kalau orang tuanya jarang kumpul sama anaknya, ketika waktu sholat, nah yuk ke masjid sama bapak, bawa tuh anaknya masjid. Mungkin dia nggak kenal sama masjid, dan kita bersyukur sekarang ini masjid sudah mulai full. Dulu jamaah tahun 70-an 80-an tuh nggak ada orang ke masjid jamaah. Yang ada cuma imam sama tukang azannya. Nah, dan itu masih ada di beberapa tempat sekarang. Tapi sekarang masya Allah. Dan itulah yang membuat musuh-musuh Islam kebingungan. Nggak bakal bisa diredam nih. Islam akan kembali nggak bisa diredam. Mereka dengan berbagai cara mengonter Islam. Enggak. Islam itu dimulai dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW memulai dari rumah Allah Subhanahu wa taala, memulai dari Masjid Nabawi. Di situ Rasul SAW memulai semua strategi untuk berdakwahnya. Semuanya dimulai dari masjid. Dan kita bersyukur masjid sudah mulai
rame. Misalkan kita memakmurkan masjid, anak kita diajak, dan doa buat anak kita supaya dia jadi anak yang soleh. Nah, Ustaz, ana mau nanya, di zaman teknologi era informasi yang bebas ini, terus tambah di sosial media, banyak yang saling menggibah, saling menghujat satu sama lain di atas komentar-komentar yang pedas. Masya Allah, ana punya amalan selalu share tulisan video Ustaz ceramah di Facebook. Apa dapat pahala? Insya Allah jemaah. Jadi usahakan kita memanfaatkan media itu untuk berdakwah. Mau nggak mau, seorang syekh pernah memberikan contoh, itu internet sampah, tapi masih ada yang bisa dipungut jemaah. Jangan kemudian anak nggak mau urusan sama internet. Sampai Menteri Agama Saudi, Syekh Saleh Al-Syekh, dia mengatakan sudah saatnya bagi para ulama, bagi para syekh untuk memanfaatkan media-media sosial untuk berdakwah. Sebagian orang mengatakan, ana nggak mau ngupload video ke YouTube karena di situ banyak video-video yang nggak benar. Ya, ente mau upload nggak upload video yang nggak benar, tetap ada. Bagaimana sekarang yang nggak benar itu? Ketika orang mungkin nonton sesuatu, dia ngeliat ada ceramah kok mungkin bagus, dia klik, mungkin hidayah masuk dari sana. Maka media sosial tadi dilakukan oleh yang bertanya ini, usahakanlah semampunya kita lakukan. Apa dia bisa share, dia share, dan insya Allah setiap yang dia lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Nanti Dajjal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akan mendatangi Mekah dan Madinah dan tidak akan dapat memasukinya. Kemudian akan menghentakkan kakinya 3 kali sehingga keluarlah orang-orang munafik yang akan mengikutinya dan akan mengikutinya. Dosa apakah orang munafik itu sehingga mengikuti Dajjal? Terima kasih, jazakallah khair jemaah. Baik. Berkaitan dengan nifak. Nifak ini, munafik ini penyakit yang dahsyat. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya Ibn Abi Mulaika, seorang tabi'in, dia mengatakan adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai 30 lebih sahabat Nabi Muhammad SAW. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semua takut ditimpa kemunafikan. Sahabat Nabi. Karena adanya orang munafik pertama kali itu ya di Madinah. Mereka ikut ceramah Rasul SAW. Mereka ikut sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Imamnya orang munafik siapa? Rasulullah SAW pada waktu itu jamaah. Dan memang harus kita takut. Bagaimana? Dosa apakah orang-orang munafik? Dosa-dosa orang munafik itu yaitu dia keimanannya nggak masuk ke dalam hatinya. Hanya di luar keimanan itu. Dia mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir. Dia mengaku bahwa dia adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Sholat mereka. Tapi ternyata mereka menyembunyikan kekufuran di hatinya. Dan muncul orang-orang yang benci dengan syariat Islam. Kita lihat orang-orang gak mau dengan syariat Islam. Bahkan mencela syariat Islam. Itu salah satu dosa kemunafikan. Yang mereka menyimpan kekufuran di dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana pandangan Islam ketika ada seorang membantu menolong seseorang atas dasar kemanusiaan, seperti ketika donor darah dengan slogan atas dasar kemanusiaan, apa tetap pahala? Urusan donor darah, membantu orang atas asas kemanusiaan, itu ada di dalam Islam. Bahkan Islam jauh lebih dari itu. Asasnya itu sampai kepada binatang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi kulli kabidin radbatin ajrun.
Di setiap kali kau berbuat baik kepada yang punya hati yang basah, ke hewan hidup, dapat pahala. Bagaimana kisah seorang wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing, kemudian masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bicara Islam ini bukan bicara kemanusiaan, jemaah. Sampai kepada binatang pun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada mereka. Dapat pahala. Ketika orang berbuat baik kepada binatang-binatang itu, antum lihat ada kucing ya, datang minta makan, antum kasih makan. Jangan kira nggak bakal ditulis sama Allah itu, bakal ditulis sama Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan itu. Maka insya Allah akan dapat pahala. Dan sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, kalau dia potong kambing, dia pesan sama budaknya, tetangga kita yang Yahudi udah kau kasih belum? Yahudi. Itulah Islam. Urusan toleransi nggak usah diajarin Islam. Sama orang Yahudi dikasih, berbagi, bukan yang lain, yang Yahudi. Karena sebagian orang berpikir, masa kau mau ngasih orang Yahudi? Sebagian orang kalau mau bagi-bagi, dia cari tetangganya dulu. Mana yang satu paham nih? Cari, ada yang jauh. Dia berangkat ke yang jauh. Padahal kata Rasul SAW, ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana yang lebih berhak mendapatkan kebaikanku kalau aku punya mau aku bagi nih? Yang paling dekat pintunya sama engkau. Subhanallah. Maka usahakan kita berbuat baik atas dasar kemanusiaan, tapi tentunya syaratnya itu beriman dia. Kalau orang tidak beriman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Allah menceritakan orang-orang yang menginginkan dunia dari amal perbuatan dia, Allah akan kasih dia di dunia, tapi di akhirat neraka. Karena syaratnya adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana cara membedakan istidraj dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jemaah? Gampang sebenarnya. Kalau nikmat itu membuat kita dekat kepada Allah, berarti karunia. Tapi kalau nikmat itu membuat kita jauh dari Allah, berarti kita diistidraj. Kita lihat kondisi kita. Dapat nikmat, tambah kaya, sholat ke masjidnya tambah jarang. Nih, jangan-jangan kau istidraj tuh. Tapi dapat nikmat banyak, masya Allah, bukan sholat ke masjid lagi, bangun masjid dia. Berarti nikmat itu adalah karunia dari Allah buat dia. Maka lihat penggunaan nikmat itu. Kalau digunakan untuk ketaatan berarti itu nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata kita dapat nikmat semakin jauh dari Allah, maka cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan itu istidraj. Nah, Assalamualaikum, ana ada pertanyaan. Pada zaman Nabi ada seorang kafir yang berwasiat kepada anaknya untuk membakar dirinya dan membuang abu jasadnya di laut karena takut terhadap azab Allah, sehingga Allah memasukkan dia ke dalam surga karena takut-takutnya kepada Allah. Bukankah orang kafir tidak akan masuk surga? Iya, dia nggak kafir. Dia kalau kafir mana akan membakar dirinya? Mana dia akan takut sama Allah kalau dia seorang yang kafir? Tapi dia cerita umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu sering cerita tentang umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka itu bukan kafir jemaah, tapi mungkin umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya siapa? Yang mereka ketika itu berimannya dengan Allah dan Nabi yang diutus pada waktu itu. Tapi tidak pada masa Rasul SAW. Ini pertanyaan, kita disunahkan sholat menggunakan khuf, sepatu. Apa boleh kita menggunakan sepatu, sandal jepit ketika sholat wajib, sholat sunnah di rumah? Gimana jemaah? Jadi Rasul SAW itu menyuruh kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau sholat dibuka sepatunya, dibuka mereka. Karena memang syariatnya mereka,
Allah mengatakan kepada Nabi Musa apa? Fakhla na'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Lepas sandalmu Nabi Musa. Suruh lepas sandal Nabi Musa. Ketika di lembah itu, kau berada di lembah yang suci. Maka dilepas oleh Nabi Musa AS. Dan kemudian banyak orang-orang Yahudi syariatnya seperti itu. Di dalam Islam kita disuruh untuk menyelisihi Yahudi dalam itu. Rasul SAW sholat pakai sandal, bukan pakai khuf ya. Khuf ini, apa khuf itu? Khuf itu kaos kaki dari kulit. Jadi modelnya dia itu lembek. Khuf itu seperti kaos kaki tapi dari kulit khuf itu. Itu biasanya dipakai kalau musim dingin, ketika dinginnya menyengat. Tapi kalau nggak musim dingin mereka pakai sandal ya, pakai sepatu. Apakah boleh orang sholat pakai sepatu? Boleh. Tapi lihat kondisinya tuh. Jangan di masjid pakai sejadah baru untuk masuk sama sandalnya. Allahu Akbar. Dilihat sama orang nih, orang waras, orang enggak gitu kan. Karena mereka nggak tahu dengan sunnah. Dan ingat, Rasul SAW di Masjid Nabawi dulu itu nggak pakai karpet, nggak pakai keramik. Apa dulu? Pasir jamaah. Jadi pantas. Rasul SAW mengatakan kalau mau meludah, kata Rasul meludah ke arah kiri. Antum di sini jangan meludah arah kiri. Tuh, itu karpet di sini. Dulu itu pasir, jadi ditutup udah selesai. Maka perlu diperhatikan tentang kondisinya seperti itu. Tapi kalau mau sholat umpamanya ini ke pantai, mau sholat di sana, ya udah, Bismillah pakai sandalnya, pakai sepatunya. Seorang syekh pernah sholat di puncak, dia sholat di halaman rumput ya, pakai sandal semuanya, pakai sandal dan pakai sepatu. Sholatlah mereka di situ. Ada perempuan lewat pakai celana pendek. Kata perempuan itu, sholat pakai sepatu gimana nih? Itu dia, Masya Allah. Dia bagaimana? Karena dia selama ini tidak pernah melihat, maka buat dia itu mungkar. Tapi kalau dia pakai celana pendek, baju gini, banyak di sini, gak ada masalah. Itulah masalah ilmu. Makanya kita harus hati-hati, harus memberitahu kepada mereka sebelum kita mengamalkan sunnah itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, orang tua saya terjebak dengan riba dan saya yang harus ikut melunasi dan utang riba tersebut. Apakah saya ikut berdosa? Jazakumullah khair. Nah, kalau antum melunasi, antum tidak ikut riba untuk membebaskan orang tua antum, insyaallah antum tidak berdosa. Tapi syaratnya orang tua kita suruh bertobat atas dosanya itu. Kita mau nggak mau harus bayar. Jangan mengatakan itu riba tuh, anak nggak mau bayar. Memang, tapi sekarang dia sudah menjadi tanggungan. Mereka akan terus mengejar kita dan kita bayar. Karena itu menjadi utang buat kita. Na'udzubillah min dzalik. Apakah yang harus kita lakukan? Khususnya pribadi saya ketika ada seorang yang menghina Rasulullah SAW. Maaf, dia menulis Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah, kita disuruh bersolawat, bukan ber-SAW. Maka antum tulisan antum nih, yang ini nih yang pahalanya besar. Ketika SAW nggak dapat pahala. Tapi ketika tulis sallallahu alaihi wasallam, kadang orang Ustaz capek, Ustaz panjang. Itu pahalanya sallallahu alaihi wasallam. Apa saya harus balas melawan atau saya tinggalkan? Mohon penjelasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang mencela kekasih kita, orang-orang yang menghina nabi kita, orang-orang yang menjelek-jelekkan utusan Allah di muka bumi ini, mereka tidak akan pernah bisa menjelekkan dia, tidak pernah bisa mencela Rasul SAW. Karena nama nabi kita adalah Muhammad. Muhammad itu artinya yang terpuji. Bagaimana dia akan menjelek-jelekan seorang yang terpuji? Muhammad kau bilang terpuji dia. Dia terpuji. Maka bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang seperti itu? Kita jelaskan kepada dia. Kau nggak tahu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau tahu, kau pasti akan cinta sama dia. Bayangkan, masih ingat dengan kisah Thumamah bin Athal. Thumamah bin Athal ini di penjara. Dia adalah pemimpin orang-orang Najd sana, orang-orang Yamamah. Dia ketangkep, diikat di Masjid Nabawi 3 hari.
Diikat di sana. Tiap hari Nabi datang sama dia. Ma indak ya Thumamah. Kau punya apa wahai Thumamah? Kata Thumamah, in taktul, kalau kau bunuh aku, taktul dzadamin. Yang kau bunuh adalah orang yang terhormat, darah yang terhormat. Karena dia pemimpin memang di kaumnya. Wa in tun'im ala syakir. Tapi kalau kau membebaskan aku, kau membebaskan orang yang pandai bersyukur. Wa in kunta turidu malan fasal ma syi'ta. Kalau kau ingin harta, berapa kau akan minta untuk membebaskan dia? Rasul dia ditinggal sama Nabi. Nabi sholat. Besoknya Nabi lewat, ketemu Thumamah. Ma indak ya Thumamah. Thumamah mengatakan, ma qultu laka, yang sudah aku sampaikan kepadamu wahai Muhammad. Kau bebaskan aku, bebaskan orang yang akan berterima kasih. Tapi kalau kau membunuhku, kau membunuh orang yang terhormat. Kalau kau minta harta, berapa kau minta? Kemudian Rasul sholat di Masjid Nabawi. Hari ketiga Rasul SAW tanya lagi, ma indak ya Thumamah, apa yang kau miliki wahai Thumamah? Ma qultu laka ya Muhammad, yang sudah aku sampaikan kepadamu. Sudah. Rasul SAW mengatakan kepada sahabatnya, atliqu Thumamah, udah bebaskan Thumamah. Thumamah ketika dibebaskan jamaah, pikirnya dia mau pulang ke kampungnya. Tidak, dia masuk ke salah satu kebun, dia mandi di sana. Dia masuk kembali ke Masjid Nabawi. Dia menyumpai Rasul SAW mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, wallahi ma 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. Faqad asbaha wajhuka abbal wujuh ilayya. Demi Allah Muhammad, tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling ana benci lebih dari wajah. Tapi sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Wallahi ya Muhammad, ma kana dinun abghada ilayya min dini. Tidak ada agama yang lebih aku benci dari agamamu Muhammad. Faqad asbah al-yawm ahabbud din ilayya. Agamamu sekarang paling aku cintai. Ya Muhammad, ma kana baladun abghadu ilayya min balad. Tidak ada negeri yang lebih aku benci dari negerimu. Bayangkan orang ketika benci dengan wajahnya, benci dengan agamanya, benci dengan negerinya. Dia benci dengan orang-orang itu. Dan Thumamah benci. Dia mengatakan tidak ada negeri yang lebih aku benci dari negerimu. Dan sekarang negerimu itu adalah negeri yang paling aku cintai. Lalu Thumamah mengatakan, ya Muhammad, pasukanmu menangkap aku ketika aku mau berangkat umroh. Dia mau berangkat umroh. Karena orang-orang kafir di Mekah itu, mereka sebagian agamanya agama Nabi Ibrahim. Mereka umroh dengan kesyirikan mereka tentunya. Fama taruh, gimana pendapatmu? Apa aku langsung berangkat umroh atau aku pulang? Rasul memberikan kabar gembira kepada Thumamah dan menyuruh dia berangkat umroh. Berangkatlah Thumamah ini umroh. Berita keislaman Thumamah sudah menyebar. Karena dia orang tokoh di masyarakatnya. Tersebar di Mekah. Ketika dia umroh, ada orang kafir datang. Ya Thumamah, sobaut. Thumamah, kau sudah murtad. Apa kata Thumamah? La. Walakinni aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku gak murtad, kata dia. Aku masuk Islam bersama Muhammad. Kemudian Thumamah mengatakan, wallahi la ta'tikum hintah min Thumamah min al-Yamamah hatta ya'dhana fihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Thumamah, kau jangan mengharap gandum akan datang dari Yamamah. Satu butir pun gak akan datang dari Yamamah. Karena orang Mekah itu dapat gandum dari Yamamah. Maka ketika itu Thumamah memboikot orang Mekah. Dia mengatakan tidak akan satu gandum pun datang ke kota Mekah sampai Muhammad SAW mengizinkan untuk datang ke tempat itu. Bayangkan jemaah, ketika orang kenal dengan Rasul SAW, dia akan cinta. Orang-orang yang mencela Nabi kita SAW, kesian mereka. Mereka perlu dikasihani. Maka tugas kita adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan Rasul SAW kepada mereka. Tunjukkan akhlak kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dia supaya tahu, mungkin dia ngelihat kita nggak suka, gayamu kayak gitu, perlakuanmu kayak gitu. Tapi tatkala kita berakhlak dengan akhlaknya Rasul SAW, subhanallah, akan banyak orang yang melihat ternyata Islam itu indah. Kenapa? Lihat, fulan masya Allah berbakti sama orang tuanya, fulan membantu tetangganya, fulan suka berbagi, masya Allah. Insya Allah dia yang awalnya benci dengan agama Allah akan cinta. Jadi kalau dapat orang kayak gitu, pelan-pelan
kita memberikan arahan kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.